karena ekspansinya banyak masalahnya. Kalau bicara penjara, mistis, jauhkan itu. Seangker apa sih Lawang Sewu? Diperhatikan adabnya ya. Pertama kita memasuki bangunan yang dilestarikan. Masa parkirnya di luar sih? Luar aja. Nggak tahu, kan aku belum pernah kesini. Tuh. Ada bajunya tuh deh. Oh iya, Masya Allah, keren banget ya. Kucingnya makan getuk deh. Kucing Jawa itu namanya. Wah, ada kereta lama tuh. Iya, keretanya Oh, Masya Allah. Iya, itu kereta zaman dulu, Dek. Masya Allah. tahun 2000 masih ada ya? Mungkin 1900 Gasan Anissa, ya? ingat ya, kita mau berkunjung ke tempat yang dilestarikan sama pemerintah ya. Ya. Ini namanya adalah Cagar Budaya. Nih, Budaya bangunan ini bangunan ini. adalah bangunan yang dibuat oleh Belanda. Wow. Gasan, sini dong. Mau nggak kita boso Jowojo? Jadi, gitu ya, ngomongnya ya. Jadi, kalau Arab melebu ke dalam situ, harus baca doa apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sebanyak 3 kali. Masya Allah. Doa itu harus dibaca ketika kita memasuki ruangan yang asing atau kayak museum ini, kita harus baca doa juga. Siap, Pak. Belajar bareng aku yuk. Yang benar. Pak Abdul tadi dari mana kalau boleh tahu? Jakarta. Jakarta. Nggak akan cerita dulu di sini karena ekspansinya banyak masalahnya. Kalau bicara penjara, mistis, jauhkan itu karena itu nggak ada. Oke. Di mana tempat kalau mistis ada, buang aja. Kalau kita cerita itu tanpa ngelihat, ya enggak. Oke. Jadi bangunan ini sejarahnya kantor kereta api yang dibangun 1904 07 selesai, tidak pakai beton. What? Ini nih, ini batu granit Jerman punya, Kota Minten, bata blasur, 5 kilo per batang, Belanda punya. Ketebalan dinding rata-rata setengah meter. Mengapa kok sampai setengah meter? Karena belum pakai rangka bangunan. Kok bisa kuat? Apa toh teorinya? Satu, air talang besar itu dibuang ke basement. Kalau Indonesia punya Pak, di luar. Hujan lebat terkikis gantung pondasi. Kalau bawah tanah sebenarnya bukan bawah tanah Pak ya. Itu peresapan air pendingin atau menstabilkan. Tanah kering bangunan berat pasti anjlok. Air talangnya plat ini. Ini baja lah, plat baja. Plat baja. Iya, ini aslinya Pak. Oh, aslinya. Atau dijepit ya Pak ya. Nggak akan bergerak kalau ini kita nempel. Lawang Sewu itu filosofi ceritanya, bukan 1000 cacanya. Mengapa dihitung 1000? 1000 itu adalah Nuwun Sewu permisi. Filosofinya. Cacanya 928 daun pintu, lubang pintu 425. AC alam ilmu arsitek. Oke? Insya Allah. Anak kalian yang benar. Mengapa? Iya Pak, kalau punya kita pasti 20. Iya. Masa mudanya naik nggak capek, masa tuanya turunnya nggak jatuh. Lutut nekuk nyampe. Itu ketinggian lantai ke plafon sebelah ibu dong, 5 sebelah bapak dong. meter. Sebelah Mengapa kok sampai 5 meter? Kan belum ada AC Pak. Ketebalan dinding rata-rata setengah meter. Mengapa kok sampai setengah meter? Kan belum ada telepon Pak. Bicara menggema. Mantul. Saja sebenarnya teorinya. Oke. Lantainya masih original, masih aslinya ya Pak ya. Oke, halo. Masih bangunan asli semua ya Pak. Asli semua. Kalau itu gedung kita itu bahannya punya kita semua. Yang gedung B. Oh, Kalau itu ada ya.
tiket terusan itu memang nanti jangan 10. Lantai teras yang benar, yang asli turun ya. Oh, Ada parit, iya. hujan masuk, air lari. Kalau kita hujan masuk, kita ngepel, Pak. Iya, Masya Allah, betul, Nah. betul. Kalau teras harus dibuletin. Mengapa kok dibuletin? Kotoran jatuh, air jatuh, tidak boleh nongkrong. Nggak santun. Pintu yang benar bukannya ke depan. Dalam. Ke depan, Pak. Ya. Artinya zaman dulu filosofinya belum punya telepon, buka mata lihat mata depan. Arah tujuannya telat bisa pulang, dijemput. Kalau kebakar tengah malam, ya kita tunggu. Iya, kalau punya kita harus cari kunci. Habis besar, habis. Enggak ya, ininya nih ya. Nah, ini masih aslinya. Kuningan tuh. Masya Allah, ya. Jadi. Kalau kayu lu ulin, Pak. Kalimantan punya, Pak. Masya Allah ya. Oke, bangunan utama yang dibangun di Tujuh 104, ini ya, hidung ini. Ini hidung utama ya. Kalau kita bahan lokal, bahannya lokal, kalau ini banyak bahannya dari luar. Ya, ini yang mengenai penampungan air, tanggal air. Kamar mandi selalu diberikan oleh ruangan. Biar tidak menghirup udaranya. Tuh, pembikinan tiket percetakan seluruh Indonesia awalnya Jawa Tengah, kantornya juga Jawa Tengah, kalau sekarang kantornya di Bandung seluruh Indonesia. Pendopo rumah jasa yang untuk scan. Tuh, jadi mengapa bangunan ini? Tak ada tambahan, ini ada yang menunjuki orang kita sendiri. Kalau ini Belanda, gedung ini yang menunjuki Belanda sendiri. Karena apa? So, ini lokal kok Pak. Jaraknya berapa tahun? 12 tahun. 12 tahun. Iya. Jadi mengapa kok ada pintu tengah Pak zaman dulu? Belum ada telepon. Oh, iya, iya. Coba Bapak, saya peragakan Bapak di sini atau dulu. Ya. Ada prakteknya juga nih. Ini. Nah, belajar langsung, Masya Allah. Ini pelajaran IPA loh, tentang suara gema. Beneran? Oh, ya telepon ada beneran di sini. Dari sudut sini ke sini kelihatan Pak. Pemimpin kontrolnya satu arah. Memudahkan dan menyelesaikan masalah, bukan masalah dibesarkan. Masuk deh. Nanti ya. Jadi hati kalau saya juga memimpin, sekarang ada makanan yang tadi selesai. Kalau tidak kenal, ada. Nah, itu. Lawan sih seperti ini. Foto dulu. Foto. Ya. Masya Allah. Nomor palanya. Ya nomor ini. Nomor 2. Nih, nomor 2, Masya Allah. Iya. Pak pegang tanya. Oke, nomor palanya. Masya Allah. Lori. Model kayak yang di Solo itu ya Iya, berarti? betul sekali. Cuman kalau di sini kan ditimbun. Mm-mm. Karena itu asetnya Belanda, Pak. Oh. Ya. Itu nggak boleh dijual. Kalau di jembatan boleh, tapi kalau dijual nggak boleh. Karena bukan aset kita. Kalau ruangan nggak ada apa di sini apa, hanya gambar-gambar dijual mengenalkan peninggalan Belanda. Ingat Pak ya, Jakarta apa ya? Kota apa ya? Stasiun Manggarai. Yang suka kita transit nih, Dek. Tolong ini. Tolong, sebenarnya kantor. Nah itu ya. Jadi benar-benar mengenalkan aja, prosesnya nggak ada. Yang kita jual tata cara khususnya dan menentukan dan menentukan. Jadi bangunan ini tidak ada retak. Mengapa kok nggak retak? Karena bawah tanah itu ada air. Kalau Belanda itu untuk resapan harus ditampung, dikelola.
lebih dari 1 meter sudah terbuang karena dia ada parit. Jadi tanah itu nggak akan berpindah. Kalau kita jalan Saya udah sendiri, mau. Kamu di sebelahnya yang keras ya, betul, karena Pak, ya. kelihatannya. Kalau bikin rumah Bapak, Ibu ingat-ingat ya, ini ya, dipingul. Oh, Benar. Kalau adik larinya kencang, kepleset tidak kena. iya, benar. Ya, kalau udara masuk, debu nggak nyangkut. Lari kecepatan. Itu teori-teori jalan Belanda. Nah, ketinggian 5 meter, asik. Masuk ruangan, alami. Iya, seger ya. Insya Allah. Jadi konstruksi pun juga ada ilmunya ya Pak ya. Itulah namanya Bapak Ibu, Belanda maaf. ya. Ini ilmu jadul ya. Iya. Saya jelaskan itu, saya cerita itu bukan ilmu sekarang. Mhm. Satu, pertanyaan saya, Bapak merasakan aja. Kalau saya salah, tegur Pak ya. Karena kita masih menuntun anak cucu banyak Pak yang kita citakan. Adik kelas berapa saya? Kelas 5. Kalau adik nggak boleh pinter ya, Mbak itu kasih ilmu sedikit aja. Jawabannya, jangan pinter dulu. Harusnya gimana? Harusnya mengerti dulu. Kalau pinter dulu, ngertinya nggak ketinggalan. Ya, jangan okol dulu, kesabaran. Kalau sabar, walaupun jelek jadi. Kalau nggak sabar, nggak jadi. Maka ini teori. Kalau kita didikan pinter, ya udah, nontek pinter, ya. Satu hilang, pinter, nggak hilang, itu kan pinter. Kalau mengerti takut dosa. Sepilih kan? Segala dalam mungkin dicari ilmu itu. Kalau stop, udah pinter, udah ngerti. Padahal belum mengerti, pinternya dapat. Oke, jangan saya ngerti, itu ilmu. Kalau Anda menggali sedalam mungkin, untuk siapa? Untuk Anda sendiri. Ayah ibu kan hanya biayai. Maksudnya, itu dengar kan, teori Pak? zaman dulu itu. Tapi kalau kita sekarang beda, bukan jurusannya mati, akhirnya benar-benar Bu ya. Betul akhirnya banget. lambat. Semua dipaksa harus bisa ya Pak. Nah, serba bisa nanti akhirnya juga mengajari lagi tak Bu ya. Iya. Ini ilmu Belanda, ilmu itu zaman dulu arsitek nggak ada tandingannya. Pak Betul. Karno teman dulu arsitek pertama Indonesia. Semuanya punya. Jalan zaman dulu begini Pak. Nah, sekarang begini, kan dia bisa. Kalau luka, musim hujan, ban lewat, yang ubah Bu. Nah, kenapa? Tapi bangunan Belanda dari pantai. Saya takut tahun depan saya nggak ada kerjaan. Enggak, boleh kan Bapak? Takut nggak ada pekerjaan. Oke? Zaman Belanda itu nggak boleh main paku. Apapun nggak boleh paku, santet. Ya, betul Pak ya. Kalau bosan, dicopot. Kalau sekarang dipaku, dicopot. Ya pecah, nggak kebagian. Bener Pak ya, masih ingat ya kalau kayu dikasih paku. Ya, kalau sekarang main paku, lebih cepat kan Pak? Kalau dulu Enggak, libur kunci. Itu yang benar. Kayu besar pun nggak boleh pakai paku. Karena apa? Nggak kebagian anak itu. Oke, HP-nya. Tapi yang saya kasih ini cerita ya. Kita sebenarnya namanya. Ini saya. Jadi semuanya nggak pakai cor, batu granit Jerman punya. Batu Pak ya, bukan cor. Kalau punya kita cor. Kayu aja ada alasnya Pak. Kalau kita pakai alas sadar biar nggak pecah-pecah kaki kita. Kalau kayu bawahnya itu ada timahnya. Lembah itu gak makan kayu. Nanti saya tunjukkan yang kelihatan yang terang. Oke. listrik kabel di luar semua ya, nggak ada yang kalau kita kan pakai sudah Nggak boleh Pak. Ini kan ini kabel Pak. oh Ini kan bukaan Pak ya. iya Nah bukaan itu.
Berarti ini atapnya Nah, ini atapnya coret. bukan bata begini aja. Bata. Bata. Ini kan ini rel Pak ya. Nih. Oke. Iya. Nah, kalau ini nggak pakai rel jatuh Pak. Nggak ada kekuatan ini. Kan rel itu tengahnya nikung Pak. Iya. Nah, jadi benar-benar kita jauh Pak. Anda tahu kalau zaman Belanda itu tiang bendera itu harus miring. Belum tentu. Bangunan tua itu selalu zaman dulu benderanya miring. Filosofinya banyak itu menyangkutnya. Kalau kita belajar menggali sedalam mungkin. Kalau bekerja nggak usah diawasi udah jalan. Betul? Nah kalau kita tegak, kalau tegak nggak diawasi, nggak ada kehidupan, nggak jalannya. Sama untuk filosofinya. Kalau tahu mengartikan zaman jadul, kenapa ya Belanda kok gini? Orang kita tegak semua, jalan nggak kira-kira? Menunggu. Nah kalau menunggu, kalau pemimpin marah baru kata-katakan. Tapi hasilnya nggak sesuai. Iya betul. Itu teori-teori. Kalau kita menjelekkan zaman dulu, nggak ada habisnya loh Bu. Jelek dan bagus itu sampai kapanpun nggak bisa dipisahkan. Karena satu jodoh itu. Kalau baik punya kamu, kalau manis punya saya. Itu manusiawi Pak. Itu. Jadi sebenarnya dengan adanya Belanda menjajah itu bukan semuanya itu adalah cerita yang buruk semua. Yang diangkat kan buruk semua. Kalau kita fokus cerita itu, Bu. Kalau Indonesia zaman dulu masih okol. Okol itu apa? Okol itu adu kekuatan aja. Oh. Ya. Kalau Belanda akalnya Bu. Bagaimana kita nggak capek kerjanya? Ya teori, Bu. Teori yang dipakai. Kalau kita tenaga yang dipakai, hancur toh kita Bu. Yang cocok tanam yang mengerti dulu ya Belanda. Rel Belanda, bangunan Belanda, waduk Belanda. Nah kita Bu, meneruskan aja sampai sekarang. Makanya berarti dulu itu kita disuruh kayak kerja rodi apa sebenarnya begini, itu ya. Itu ucapan orang sakit hati. Oh. Coba ibu punya anak buah, diawasi, wah kejam. Maksudnya, kalau Anda diawasi cari ilmu Pak Guru dan Guru diawasi, bukan kerja. Sebelah Kamu di tengah-tengah. Tahu harus cepat. Tengah-tengah. Cepat penghasilannya. Apa itu yang ditugaskan? Nah, kalau Belanda tungguin biar cepat hasilnya bawa pulang. Kalau kita diawasi nggak mau, ya hasilnya mana, Bu? Iya benar-benar. Benar, masuk akal ya. Kalau ilmu jadul begitu, kalau ilmu sekarang, ya nggak mau toh, Bu. Beda kan. Generasinya karakternya udah beda ya. Nah, kalau Jepang masuk nggak meninggal Belanda. Apa-apa betul. Kalau Belanda apa toh yang nggak ditinggalkan. Cuman kita itu dididik oleh Belanda pintar. Iya benar. Orang Inggris harus dididik mengerti. Yang maju Inggris nggak boleh. Nah kita ketinggalan, pintar boleh. Kalau pintar kan, ya kamu duduk situ ya, jangan nongol, kasih kedudukan. Jadi diem tuh Bu. Iya. Apalagi dikasih HP zaman sekarang anak-anak. Akhirnya sama aja kita kembali sama sekarang Bu ya. Iya. Nah, mantap. Apa besi? Bersih Pak. Kalau rusak apa pisah-pisah? Enggak ada, nempel. Dia nempel. Nempel aja. Nih. Iya. Terus ini beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Makanya kalau melengkung gini udah mungkin Pak ya. Udah mungkin. Nahan ya. Nah, jembatan Belanda itu pasti ada melengkung, ada palang pantai. Kalau kita tiang, tengahnya patah. Ya, berapa meter ini ke sana itu lagi? Yang di sini. Ketinggian. Yang di sini, ini ke sana berapa meter? Yang satu lah. Iya. Ini ada besi juga ini. Di sini rel nih Pak. Rel nih Pak. Ini numpangnya rel nih. Iya, itu kan kayak rel itu. Numpangnya. Oh, itu warna hijau sama coklat itu besi. Besi rel nih, yang depan. Oh, rel. Itu. Benar-benar zaman dulu. Luar biasa ya, kokoh. Nah, kayak gini ya. Arsitek mengagumkan nggak?
Terus saya pernah nonton. Ya. Nah, ini kaca baterainya. Seperti, nah ceritanya kan seperti gereja. Oh iya. Ya, itu kaca karsi. Lambang kereta api, merah api, biru air, tumpah, tengah-tengah roda. Kereta pakai api, pakai air. Monggo Bu, ini Bu. Naik ke atas. 15 Betul. Naik ke atas Pak. Oh, belum. Ya sini fotonya, jangan Masya foto di mana ya. Qadarullah, afan ya teman-teman. Di sini sudah mulai terdengar live musik dari halaman depan. Semuanya ada. yang bangun ini pakainya Ya, lokal. Bahannya lokal. dan bangun Belanda juga. Arsiteknya, kalau Belanda ya terjun langsung ke lapangan arsitek. Bukan mandor yang ngawasi. Arsitek langsung yang ngawasi. Arsiteknya sama Belanda juga. Betul. Jadi kita ngasih gambar. Sampai sekarang ngasih gambar aja kan. Arsitek ngasih gambar. Perjalanan pasti kurang gambar. Kalau dulu kekuatan yang ukurannya arsitek udah tahu. Tapi kalau perjalanan ngasih gambar pasti kurang, nggak akan kuat. Jadi ini ya. Kalau 20 pasti aneh. Iya ya. Makanya sekarang banyak orang ngeluh nyeri sendi di lutut ya Pak ya. Oh, karena itu ternyata. Zaman dulu rem ya, rem atau hasil rempah-rempah alami izin ambil izin ya di sini. Oh. Ya, jadi benar-benar zaman dulu bahannya zaman dulu begini. Nah zaman dulu Bu tidak pakai ini keling namanya, nggak bisa colong. Tempat jualan tiket. Iya. Kalau kita kan sekarang apa jembatan pakai ini kan Iya. itu keling, jadi nggak bisa curi ya. Mati. Kecuali dilas. Bagi lagi. Itu yang benar. Oke. Sekarang untuk Museum Mandala Bakti itu sejarahnya pengadilan. Iya, gubernurnya zaman dulu itu rumah rakyat tuh. Madinah. Iya betul. Yang itu ya? Kantor gubernur zaman dulu. Kalau dulu bukan gubernur, residen. Residen. Ya, setara gubernur gitu. Jadi zaman dulu di tengah-tengah ini ada waduk. Itu ada kali tuh di belakang pos polisi itu, kali besar tuh. Iya, iya. Itu waduk sebenarnya. Air pantai masih masuk. Mengapa kok kita sekarang ditimbun? Ya karena luas kota, hijau semua. Gitu. Jadi Pak, di tengah-tengah jalan itu ada kali, 2x2. Itu kamar mandi selalu dipisahkan. Seperti apa kamar mandinya? Kamar mandi selalu filosofinya ada seolah-olah mengawasi kita, menampakkan diri. Seperti apa? Ini ya yang kita kagumi. Dia udah mengajari sehat dan bersih. Itu. Jadi tuntun untuk mengingatkan. Itu filosofinya, bukan menampakkan diri, penampakan bukan. Itu filosofi. Jadi kadang-kadang pengunjung itu salah pengertian. Wah, kamar mandi aja udah penampakannya. Nah, benar-benar tidak didengeri mungkin ya Bu ya. Karena cuatnya sampai dipukul kadang begitu melukis gitu. Nah, ya. Nih ada pertanyaan juga dari si Ade nih Pak. Mbah, kenapa Lawang Sewu selalu dikaitkan dengan tempat uji nyali? Uji nyali itu mengapa kok ada muncul? Sekarang tanya Ade. Mbak ya, Mbak Ade. Pernah ulang tahun Ade? Nggak pernah ulang tahun nih. Oke. Kalau orang itu ulang tahun pakainya lilin, makanan, ya pakai iftar. Mengapa kasih makanan? Teman-teman biar datang. Kalau nggak ada makanan, teman-teman nggak datang. Tinggal tanpa ritual tadi, yang datang siapa? Atau artinya sama diundang. Nah, jadi jangan diherankan. Filosofi ulang tahun. Kalau kan yang ada makanannya, kalau kamu coba pesta, dengar, ayo teman-teman pesta. Yang dengar orang 3, yang datang orang 10.
Bener? Maksud ya? Ya. Termasukkan. Itu sebenarnya ya gini Bu ya. Kadang-kadang orang begini. Ulang tahun tambah umur. Tambah umur. Nggak tambah umur, nggak tambah. Umur itu dikurangi. Umur Sama itu kan? dikurangi. Sama Nggak kata tambah. Ustadz. Kalau dinyanyikan tambah umur. Terus yang bilang orangnya itu udah begitu kita muncul di dunia terbuka itu udah tanggal, hari, bulan, tahun itu ada kan. Makanya jangan dirayakan ulang tahun tambah umur, itu keliru sebenarnya. Ya seperti kita itu sebenarnya kalau ilmu kuno Pak, bukan mudah-mudahan nggak keliru. Hajatan kalau kita perlu mendoakan, kalau nggak ada makanan tetangga nggak datang. Betul. Ngapain diselamatin? Betul. Itu mengeluarkan biaya. Tapi kalau nggak selamatan, kita diomong pelit, itu sudah mengakar. Padahal kita mendoakan, nah bukan makanannya yang nyampe, kan doanya nyampe, itu yang benar. Ada orang yang ini sepele ya, jauh ini sebenarnya. Coba bapak kaya, begitu ada susah begitu muncul duluan. Tapi begitu giliran yang susah dicari. Nah ininya nggak benar, sudah salah kaprah. Tapi manusiawi itu Pak. Kalau benar, amplopnya tebel. Iya. Kalau yang rendah, sampai bikin di atas. Sampai dicari minta tolong. Sebenarnya kalau seperti itu jangan minta tolong, dibantu, harus kan tergerak minta ya. Tolong, ya. Maksud, Peduli ya, jadi deh. Jadi tradisi. Iya. Ya udah. Jadi peduli. Gitu loh. Maksud ya. Jadi bisa kan kalau pesta ya memang harusnya ya datang semua ya ada makanan. Tanpa ada makanan nggak mungkin datang. Cuma itu loh. Oke, monggo. Bagaimana yang benar? Yang benar mampir ke pasar, bercuci tangan, keluar nggak pegang apa-apa. Itu yang benar. Kenapa? Bendel itu bukaan bendel itu terlalu bukan satu dua orang yang pegang, pasti kotor. Nah ini udah ngerti ya. Jadi kita perdagangan mandi harus cuci tangan. Dari dulu dipakai. Benar. Akhirnya awal mulanya dari Sumurnya ada. Nah ini pipis lagi. Masih ori. kayak Harry Potter ya. Masih ori. Jendela yang benar bukannya ke atas. Udara naik ke atas, ibu turun. Nggak masuk semua. Pencuri nggak bisa masuk. Iya. Jawa ya. Nah ini Bu, dapnya Bu, ratusan tahun dari Thailand Bu. Oh, Benar ya, asli Bu ya. udah ratusan tahun ya. Nggak terkikis ya. 120 tahun. 120 tahun. ini ya. Oh iya. Impor semua Pak. Ya. Masih ori, masih aslinya. Keker. Kokoh. Masih keker Nah, itu, Pak, ya. sumurnya Pak. Itu sumur itu. Oh yang itu. Nah, ya itu. Itu sumur. Zaman dulu kompa ya. Tapi emang jalurnya itu wastafel emang dari atas pipanya. Oh iya betul. Memang dari dulu dari atas, bukan dari bawah dia. Enggak. Nah, Berdiri sekali-kali. Itu menara penampungan air punya Bapak. Bagaimana? Seru kan cerita kami? Inilah kisah Lawang Sewu yang sebenarnya.
Ayo belajar di Lawang Sewu. Proses selalu matur nuwun. Cintai sejarah negerimu. Sekarang jangan menganggap Lawang Sewu itu karena bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan.